Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aulia Budiawan dengan NIM C0E025037, Prodi Keuangan Daerah kelas R001. Di sini aku akan menjelaskan materi tentang stel-sel dalam perpajakan, bentuk perlawanan dalam perpajakan, kendala dalam perpajakan, pihak-pihak yang terkait dalam perpajakan, serta pengelompokan perpajakan. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mirni Eka Putra SE MSI. Langsung saja kita mulai videonya. Pembahasan materi kita yang pertama yaitu stel-sel pemungutan pajak. Apa itu stel-sel pajak? Stel-sel pajak adalah sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk melakukan perhitungan besarnya pajak yang terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Agar sesuai dengan tujuan, maka pemerintah mesti melakukan pemungutan pajak sesuai dengan stel-sel pemungutan pajak. Ada 3 stel-sel pemungutan pajak, yaitu yang pertama stel-sel nyata, stel-sel anggapan, dan stel-sel campuran. Yang pertama yaitu stel-sel nyata. Pengenaan pajak ini didasarkan oleh objek atau penghasilan yang nyata, sehingga pemungutan pajaknya dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Kedua yaitu stel-sel anggapan. Pengenaan pajak ini didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah ditetapkan besaran pajak yang terutang untuk pajak berjalan. Dan yang ketiga yaitu stel-sel campuran. Stel-sel ini merupakan kombinasi antara stel-sel nyata dengan stel-sel anggapan. Pembahasan kedua kita yaitu kendala dalam pemungutan pajak. Selain karena semakin hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pajak karena maraknya kasus-kasus korupsi yang menjerat pegawai pajak, masih banyak lagi faktor-faktor lain yang menjadi kendala pemungutan pajak, yaitu yang pertama, peraturan pelaksanaan undang-undang yang tidak konsisten dengan undang-undangnya. Yang kedua, kurangnya pembinaan antara pajak daerah dengan pajak nasional. Yang ketiga, database yang masih jauh dari standar internasional. Dan yang terakhir, lemahnya penegakan hukum terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara merupakan kendala yang sangat krusial. Dan kita yang ketiga yaitu perlawanan dalam pemungutan pajak. Bentuk perlawanan pajak dikelompokkan menjadi 2 bentuk perlawanan, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif berkaitan erat dengan kondisi struktur ekonomi, sosial, dan intelektual masyarakat. Perlawanan ini antara lain seperti perkembangan intelektual dan moral masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi pajak dan pentingnya peran pajak bagi pembangunan negara. Sedangkan perlawanan aktif adalah perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah. Bentuknya antara lain seperti tax avoidance atau penghindaran pajak dan tax evasion atau penggelapan pajak. Kita selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terkait dalam pemungutan pajak, yaitu terdiri dari yang pertama fiskus atau aparat pajak sebagai pemungut, yang kedua wajib pajak, dan yang ketiga yaitu pihak ketiga, pemotong atau pemungut pajak lain. Fiskus adalah aparat atau lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjalankan pemungutan pajak. Perannya meliputi sebagai regulator dan administrator, memberikan pelayanan, mengawasi dan memeriksa, serta melakukan penagihan. Wajib pajak adalah tokoh utama dalam ekosistem ini. Mereka memiliki kewajiban yang diatur dalam sistem self-assessment, yaitu menghitung, membayar, dan melaporkannya sendiri. Lalu pihak ketiga, pemungut atau pemotong. Pihak ini sering disebut juga sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Sistem ini disebut withholding tax, di mana pajak dipotong langsung dari sumbernya sebelum uang diterima oleh wajib pajak. Pembahasan kita yang terakhir yaitu penggolongan pajak. Menurut golongannya, yaitu ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya yaitu pajak penghasilan atau PPh.
Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan atau digeser kepada pihak lain. Contohnya pajak pertambahan nilai atau PPN. Menurut sifatnya, ada pajak subjektif dan pajak objektif. Sedangkan menurut lembaga pemungutannya, ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat itu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah, pajak yang dipungut oleh